Di Indonesia, tanaman aromatik telah lama dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Di masa zaman kerajaan sudah digunakan dan diaplikasikan. Hanya saja pemahaman mengenai minyak atsiri belum dikenal. Saat itu lebih dikenal dengan wewangian saja. Namun manfaat dan fungsinya sudah diketahui di masanya sebagai kehidupan dan kebudayaan sehari-hari. Pada zaman dulu, istilah orang yang bisa menyembuhkan orang lain adalah dukun. Dalam prakteknya, dukun menggunakan rempah-rempah yang berkhasiat obat dan juga memiliki wangi-wangian yang kuat seperti contoh kemenyan. Fungsi kemenyan, kalau kita perdalam, adalah salah satu bentuk dari minyak esensial yang bermanfaat untuk pengobatan dan membantu konsentrasi. Selain itu, pengaplikasian minyak atsiri pada zaman kerajaan biasanya dipakai untuk mandi permaisuri dan para putri keraton. Permaisuri mandi dengan menggunakan air yang ditaburi bunga-bunga wangi. Minyak atsiri juga dijadikan sebagai parfum alami untuk para kalangan bangsawan, serta juga digunakan untuk perawatan benda-benda pusaka kerajaan. Di Indonesia saat ini kebutuhan minyak atsiri masih sangat besar, baik untuk pasar domestik maupun mancanegara. Permintaan terbanyak adalah minyak cengkeh, minyak serewangi, dan minyak nilam. Minyak serewangi biasa dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, aromaterapi, farmasi, dan lainnya. Hai Sobat KPH, tanaman serewangi merupakan salah satu tanaman sela dalam kegiatan agroforestry. Dan minyak atsiri serewangi sebagai salah satu produk unggulan yang dikembangkan KPH Lakitan Bukit Cogong. Apa perbedaan serewangi dengan serai dapur? Selama ini masih banyak masyarakat yang menyamakan antara serewangi dengan serai dapur. Padahal serewangi adalah salah satu jenis tanaman serai yang memiliki kandungan utama citronella, sehingga minyak atsiri yang dihasilkan dikenal dengan nama citronella oil. Sedangkan serai dapur merupakan jenis serai yang sering kita jumpai sebagai bumbu dapur. Serai dapur memiliki kandungan utama citral dan minyak yang dihasilkan dikenal dengan nama lamondas oil. Meskipun keduanya sama-sama mampu menghasilkan minyak atsiri, namun di Indonesia hanya serewangi saja yang banyak diolah sebagai penghasil minyak atsiri. Tanaman serewangi yang diusahakan di Indonesia saat ini terdiri dari dua jenis, yaitu lena batu dan maha pengiri. Jenis maha pengiri mempunyai ciri-ciri daunnya lebih luas dan pendek. Di samping itu, menghasilkan minyak dengan kadar citronella dan giraneol yang lebih tinggi. Sedangkan jenis lena batu menghasilkan minyak atsiri dengan kadar citronella dan giraneol yang lebih rendah. Panen serewangi. Panen tanaman serewangi dapat dilakukan setelah tanaman berumur 5-6 bulan dari masa tanam. Pemanenan dilakukan dengan memotong daun serai sekitar 5 cm di atas ligula atau sekitar 10 cm di atas tanah. Pemanenan selanjutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali pada musim hujan
dan 4 bulan sekali pada musim kemarau. Proses penyulingan serewangi. Dalam penyulingan mie atsiri, bahan yang terpenting dan banyak digunakan adalah air. Di samping fungsinya sebagai penghasil uap atau steam, juga diperlukan untuk bahan pendingin pada kondensor. Alat-alat penyulingan antara lain: 1. Reaktor yang terdiri dari ketel dan tungku. Yang kedua, pendingin atau kondensor. Dan yang ketiga, separator atau pemisah minyak. Tahapan proses penyulingan. Setelah bahan serewangi basah atau kering angin diterima, ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa total bahan yang disuling untuk mengetahui redemen yang dihasilkan. Bahan dimasukkan ke dalam ketel secara pelan-pelan dan dipadatkan sehingga ketel dengan kapasitas 1 ton bisa terisi sampai dengan kurang lebih 800 kg. Kemudian ditutup rapat. Selanjutnya, ketel yang telah diisi air dipanaskan dengan bahan bakar dari kayu bakar. Untuk proses pendinginan, saluran pipa diisi dengan air mengalir sehingga mempercepat proses kondensasi. Uap panas keluar melalui pipa keluaran yang terhubung dengan ketel. Uap panas yang keluar dari pipa tersebut melewati pipa bagian kondensor atau pendingin, berubah menjadi cairan destilat. Cairan minyak dan air yang keluar dari destilat yang dihasilkan dari penyulingan lalu ditampung dalam separator sebagai penampungan dan pemisahan minyak dan air. Minyak mulai keluar setelah proses pembakaran selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Air dan minyak yang keluar dari separator dipisahkan secara manual dengan saringan. Proses penyulingan serewangi selesai setelah tidak ada minyak yang keluar dari separator dan memerlukan waktu kurang lebih 5 hingga 6 jam dari pertama kali pembakaran. Dari hasil penyulingan diperoleh minyak citronella oil, sedangkan limbah penyulingan diolah menjadi pupuk organik.